Oke, selamat pagi adik-adik. Semoga kabar kalian baik-baik dan sehat semuanya. Tetap semangat belajar ya. Nah, baik, di screen saya ini adalah soal materi suhu kemarin. Nah, ini saya ulang lagi merekamnya, record screen ya. Karena yang tadi yang pertama katanya tulisannya nggak nampak Pak. Oke, baik, semoga ini lebih baik ya, kelihatan atau lebih jelas. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, mungkin ini lebih baik ya. Nah, nomor 1, suhu suatu zat menyatakan titik-titik. Suhu suatu zat menyatakan titik-titik. Nah, A. Jumlah molekul zat. B. Tingkat kenaikan volume zat. C. Tingkat panas atau dinginnya suatu zat. Dan D. Tingkat pemuaian zat. Nah, maka yang benar, suhu adalah tingkat panas atau dinginnya suatu zat ya. Sekali lagi yang benar, suhu suatu zat menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu zat. Baik, nomor 2, Satuan Internasional SI ya, SI yang digunakan untuk suhu adalah titik-titik. Kira-kira menurut kamu mana yang benar? A. Celsius, B. Fahrenheit, C. Reaumur, atau D. Kelvin? Celsius ya? Ya, jawabnya untuk satuan internasional suhu adalah Kelvin ya. Simbolkan K besar tanpa pakai derajat. Sekali lagi, K besar tanpa ada derajat ya. Yang lainnya Celsius, Reaumur, Fahrenheit itu pakai derajat ya. Nomor 3, suhu suatu zat diukur dengan. Nah, ini alat ya. Alat untuk mengukur suhu apa? Maka jawabnya adalah termometer. Termo itu panas ya, suhu. Nah, kalau begitu barometer apa ya? Barometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara luar. Hygrometer alat untuk mengukur kelembapan udara. Sedangkan manometer adalah alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup ya. Nomor 4, pernyataan berikut ini benar kecuali A. Suhu merupakan besaran turunan. B. Alat ukur suhu adalah termometer. C. Suhu menyatakan derajat panas sebuah benda. D. Molekul-molekul sebuah benda bergetar cepat jika suhu dinaikkan. Maka yang tidak benar adalah suhu merupakan besaran turunan. Karena suhu adalah besaran pokok ya. Jangan lupa 7 besaran pokok. Pa, ma, aku, suju, ya. Ini saya gunakan adalah jembatan keledai. Seakan-akan permisi ke orang tua mau ke sujuya ya. Biar mudah diingat. Pa, ma, aku, sujuya. Pa adalah panjang, ma masa, a waktu, ku kuat arus, su suhu, ju jumlah zat, ya intensitas cahaya. Jangan lupa juga masing-masing satuannya dan alat ukurnya.
Oke. Nomor 5. Air tidak dipakai untuk mengisi termometer. Hal ini karena apa? A. Volume air tetap. B. Tidak memuai ketika dipanaskan. C. Memiliki pemuaian yang kecil. D. Air membasahi dinding kaca termometer. Nah, mana? Ya, karena sifat air itu adalah membasahi dinding kaca. Ya. Yang kedua, tidak berwarna. 3. Jangkauan suhu air terbatas 0 sampai 100 derajat. Yang keempat, karena perubahan volume air sangat kecil ketika suhunya dinaikkan, ya. Jadi nanti saat kita mengukur demam itu susah karena perubahan volume air sangat kecil ketika suhunya naik. Kemudian sifat air juga merupakan penghantar panas yang buruk. Nah, maka jawabannya sebab atau karena air membasahi dinding, ya. Baik, nomor 6. Salah satu keuntungan alkohol sebagai pengisi termometer adalah A, B, C, atau D. Nah, keuntungan alkohol sebagai pengisi termometer, yang pertama, alkohol sangat murah dibanding raksa. Yang kedua, alkohol dapat mengukur dengan sangat teliti. Ya, karena dia pemuaiannya cepat, ya. Nah, yang ketiga, dapat mengukur yang sangat rendah. Nah, itu dia. Maka jawaban yang benar adalah B. Nomor 7, keuntungan raksa sebagai pengisi termometer adalah 1. Tidak membasahi dinding. 2. Pemuaiannya tidak teratur. 3. Mudah dilihat. 4. Titik bekunya rendah. Pernyataan yang benar adalah Nah, sifat-sifat raksa atau keuntungan menggunakan raksa pada termometer. Yang pertama, mudah dilihat. Yang kedua, tidak membasahi dinding kaca. Yang ketiga, jangkauan suhu cukup lebar, ya, minus 40 derajat sampai 350 derajat. Kemudian yang keempat, keuntungannya penghantar panas yang baik. Maka yang benar adalah 1 dan 3. Nah, nomor 8. Oke. Nomor 8. Bentar ya. Titik tetap atas termometer Celcius adalah sama dengan apa? Sama dengan suhu air mendidih. 9. Termometer klinis yang mempunyai daerah ukur antara berapa sampai berapa? Ya, ini termometer klinis yang ada di rumah kita pun ada, ya. Nah, digunakan untuk mengukur suhu tubuh karena suhu terendah tubuh manusia tidak pernah kurang dari 35 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertingginya juga tidak pernah lebih dari 42 derajat Celcius. Maka angka-angka pada skala didesain antara 35 sampai 40 derajat, ya.
Nomor 10, pada termometer Celcius titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Pada termometer Fahrenheit nilai sama dengan, nah, tentu ini gampang dan kalian pasti tahu ya. 100 derajat Celcius itu kan sejajar atau sama dengan 212 ya kan, titik didih ya, titik tetap atas dari Fahrenheit. Betul nggak? Iya, kalau dia Kelvin nanti 373. Kalau Reaumur titik tetap atasnya 80 begitu. Nah, baik, nomor 11. Suhu suatu zat adalah 25 derajat Celcius. Jika diukur oleh termometer skala Fahrenheit, maka suhu zat tersebut adalah, ini tadi sudah saya gunakan oret-oretnya. Coba saya gunakan kamera ya, kamera depan. Mudah-mudahan bisa. Sebentar, bukan kamera belakang ya. Oh, ini dia. Oke, mudah-mudahan bisa. Terbantu ya. Mudah-mudahan bisa terbantu. Nah, ini dia soal nomor 11. Celsiusnya 25, maka berapa Fahrenheit? Maka 9/5 dikali suhu Celsius yang diketahui ditambah 32. Ya, maka 9/5 Celsiusnya tadi berapa? Ini 25, masukkan sini. Nah, bagi 5, 1, bagi 5, 5. 5 kali 9, 45. Tambahlah 32, sama dengan 77 Fahrenheit. Begitu, adik-adik. Oke. Ya, kita tutup dulu kameranya. Kita lanjut ke nomor 12 ya. Baik, kita pakai lagi kameranya ya. Oke. Nah, baik, kita bergeser sedikit ya. Maklum ya, nah beginilah, diusahain gimana supaya kalian mengerti. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 12. Oke. Baik. Makasih ya prestisnya. Oke, nomor 12. Suhu suatu zat diukur oleh termometer Reaumur adalah 60 derajat. Maka tuliskan, diketahui suhu derajat Reaumur sama dengan 60. Oke. Nah, kita besarkan sedikit. Oke. Mudah-mudahan terbantu ya. Lalu bila diukur oleh termometer Celcius, berapa katanya? Berarti Celcius sama dengan berapa? Nah, ingat rumusnya. Ya, Celcius sama dengan 5/4 dikali suhu derajat Reaumur. Begini. Oke, 5/4 kali 60 bagi 4, 1 bagi 4, 15 ya. 15, oke. 15 kali 5 berapa tuh? Bagi 4. Oke ya.
Reamurnya 60 derajat dikatakan Celcius, maka Celcius sama dengan 5/4 dikali reamur. 5/4 dikali 60. 4 bagi 4, 1 bagi 4, 15. Cocok. 15 kali 5 berapa? 75. Oke. Derajat Celcius. Maka itulah jawabannya. Oke, bisa kan? Baik, nomor 13. Titik didih air di permukaan laut berapa derajat? Yuk. Titik didih permukaan laut. Nah, titik didih air pada tekanan 76 cm Hg. Artinya 1 atm atau standar ya. Pada tekanan 1 atm atau 76 cm Hg itu adalah 100 derajat Celcius. Sekali lagi, titik didih, kita matikan dulu kamera. Titik didih air pada tekanan 76 cm Hg itu sama dengan 100 derajat Celcius. Baik, nomor 14. Titik tetap bawah termometer Celcius dibuat dengan cara mencelupkan reservoirnya ke dalam titik-titik. Nah, pada termometer Celcius, titik tetap bawah adalah es yang sedang melebur, maka disebut titik lebur es. Dan titik tetap atas adalah air yang sedang mendidih atau disebut titik didih ya. Jadi sekali lagi, titik tetap bawah termometer Celcius itu adalah dengan cara mencelupkan reservoirnya ke dalam es yang sedang melebur. Oke, nomor 15. Termometer Fahrenheit menunjukkan angka yang sama dengan 2 kali angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius pada suhu titik-titik. Nah, maka nomor 15 ya. Kita buat di sinilah. Sebentar, pakai kamera dulu. Oke. Besarkan. Kita buat di mana di sini ya? Atau ke sini aja ya. Saya kasih ke dari laptop aja. Nah, ini dia. Nah, pertama kita misalkan dulu dia. Misalkan T derajat Celcius sama dengan Y. Oke. Nah, mudah-mudahan bagus kameranya ini ya. Mudah-mudahan ya. Nah, dari soal diketahui suhu Fahrenheit sama dengan 2 dikali suhu derajat Celcius. Karena tadi kita misalkan derajat Celcius sama dengan Y, maka sama dengan 2Y toh. Nah, selanjutnya suhu derajat Celcius sama dengan 5/9 buka kurung suhu Fahrenheit kurang 32. Maka suhu Celcius tadi Y sama dengan 5/9 buka kurung 2Y kurang 32. Maka Y-nya dipindahkan ya menjadi 9Y ya. Oke.
9Y sama dengan 10 dikurang 160. Maka Y-nya dipindahin, 10Y-nya dipindahin ke sisi kiri menjadi kurang atau minus. 9Y kurang 10Y sama dengan 160. Minus Y atau minus 1Y sama dengan 160. Y sama dengan 160, maka Y sama dengan 160 ya. Jawabannya D gitu. Oke, tutup dulu kameranya ya. Nomor 16. Suhu suatu zat menurut termometer Celcius 27 derajat, maka menurut Kelvin itu sama dengan berapa? Maka Kelvin ya. Nomor 16 ya. Kamera. Oke, pindah. Atau di sini ya, di mana yang kosong? Ini aja pun bisa ya. Nomor 16. Diketahui suhu derajat Celcius sama dengan 27 ya. Yang ditanya Kelvin. Sama dengan berapa? Maka Kelvin itu rumusnya K sama dengan suhu derajat Celcius ditambah 27 di 3. Maka 27 ditambah 27 di 3 sama dengan berapa? 7 tambah 3 0, 1. 2 tambah 7 9 tambah 1 0, simpan 1 tambah 2 berarti 3 ya. 300 Kelvin lah ya. Ya itu dia. 300 Kelvin. Maka jawabannya C ya. Baik, berikutnya penunjukan skala termometer berikut yang punya suhu paling rendah. Suhu paling rendah. Oke. Ke kamera dulu ya. Mudah-mudahan bisa jelas. Siap. Oke. Nah, penunjukan skala termometer berikut yang punya suhu paling rendah adalah 0 Kelvin kah, 0 derajat kah, Reaumur kah, atau Fahrenheit kah. Untuk mengetahui suhu paling rendah, maka skala suhu tersebut diubah ke skala Celcius. Maka 1 Kelvin ke Celcius ya. Kelvin ke Celcius. Celcius sama dengan Kelvin dikurang 273. Maka Celcius sama dengan 0
kurang 273 Celcius sama dengan 273. Berarti salah. Sorry. Yang 2 Reaumur ke Celsius. Celsius sama dengan 5/4 dikali derajat Reaumur sama dengan 5/4 dikali 0 sama dengan 0 ya. Kalau Fahrenheit ke Celsius, derajat Celsius oke, kuas dulu ya. Oke, ini nah 5/9 buka kurung suhu Fahrenheit dikurang 32 sama dengan 5/9 Fahrenheitnya 0 kurang 32 sama dengan minus 32 dikali 5/9 sama dengan 17,8 ya. Dengan demikian suhu terendah adalah minus 273. Oh iya, minus 273 derajat Celcius, samalah itu dengan 0 Kelvin ya. Jawabannya A. Oke. Oke, itu aja dulu ya. Nanti akan kita sambung.